Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali nih teman-teman. Kira-kira siapa ya? Oke, beliau adalah orang tua dari teman-teman kita di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Beliau akan hadir di sini ini bukan sekadar hanya berbincang biasa. Kita akan seru-seruan membahas tentang bagaimana sih keseruannya anak-anaknya itu sekolah di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, beliau adalah Bu Eni dan Bu Vida. Oke, Bu Eni mau diperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih Mas. Nggih. Nama saya Eni Suningsih dari orang tua Bagas Robi Samudra. Anak saya sekolah di DKV 1 kelas 11 sekarang ini. Dan dia adalah kelas 11. Ya, terima Nggih. kasih. Lanjut untuk Bu Vida. Saya wali murid dari Suwiknyo, nama saya Bu Mufidah. Anak saya lulusan tahun 2025 dan sekarang sudah kerja di perusahaan industri PT Mokas. Kerja di sana sudah 2 tahun. Jadi sudah lulus sekolah nggih Bu? Sudah. Oh nggih. Kalau dari Bu Eni tadi itu masih kelas 11. Iya. Berarti otomatis sekarang itu masih menjalankan proses PKL ya Bu, Iya, pelatihan iya, kerja benar, lapangan. benar. Nggih. Oke, untuk waktu pertama kalinya nih Bu, untuk Bu Eni, kenapa sih memutuskan anaknya untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Gedangan ini? Di samping jaraknya dekat, Mas. Di situ saya terpercaya untuk menempatkan anak saya di SMK Negeri Gedangan ini dan pulang baliknya itu dia bisa jalan kaki. Dekat gitu ya Bu? Iya, jadi nggak menguras transportasi, Iya. ya juga mengirit untuk budget Iya. orang tua. Jadi selain dekat juga menghemat biaya juga nggih Bu. Iya, iya. Nggih. Terus untuk Bu Vida, pripun Bu? Ya itu memang permintaan anak saya. Bisa nggak bisa harus minta di negeri Tuh. gitu. Terus mintanya di SMK Negeri Sumberjo ini. Karena dia dari dulu pintar ngedit dari SMP. Iya. Terus ya di sini di SMK Nega itu kok ada jurusannya animasi lah. Terus dia bisa nggak bisa minta sama orang tuanya itu harus minta di negeri gitu. Oh gitu. Jadi SMK sebelumnya Negeri. memang sudah ada keinginan buat kesini gitu Bu? Iya sudah dari kelas 3 itu sekolah nanti le. Ya pokoknya bisa nggak bisa minta di SMK Sumberjo Bu gitu. Terus saya cuma bisa mendukung dia biar bisa masuk di sini gitu. Oke. Sesuai dengan cita-citanya gitu. Nah, tadi kan kita melihatnya dari sisi pertimbangannya ya, Iya. Bu. Sekarang kita lihat dari sisi perkembangan anaknya panjenengan niki, itu apakah ada perubahan yang paling spesifik terlihat? Entah itu dari kedisiplinannya, sikapnya, ataupun keterampilannya. Apalagi keterampilan dalam setiap jurusannya anak-anaknya panjenengan niki, Bu. Monggo dari Bu Eni, pripun? Perkembangan dari anak-anak itu kedisiplinan, kejujuran, dan anak itu menjadi mandiri. Dia sering bangun pagi untuk menyiapkan untuk dirinya untuk bersekolah itu sudah ada kemandirian dan kedisiplinan, terutama disiplin waktu itu terutama untuk anak-anak itu bisa menunjang kesuksesan anak-anak. Gitu. Dan dorongan untuk orang tua untuk menyarankan anaknya gimana nanti ke depannya untuk yang terbaik. Jadi dorongan orang tua dan motivasi itu yang dipentingkan dari orang tua ya. Nah, saya penasaran nih, Bu. Kira-kira Mas Bagas itu pernah telat apa enggak, Bu? Kan rumahnya dekat gitu. Enggak pernah sama sekali. Selalu bangun pagi ya, Iya. berarti rajin. Rajin. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian pingin rajin, pingin selalu pintar dalam kegiatan apapun itu, kalian juga harus rajin. Semua itu harus ada usahanya gitu nih Bu ya. Iya. Selanjutnya untuk Bu Vida bagaimana Bu? Ya alhamdulillah sejak sekolah di sini anak saya juga rajin, bangun pagi rajin, ngarep tugasnya juga rajin, kan rumahnya juga dekat, alhamdulillah semuanya baik berkat sekolah di sini gitu. Disiplin sekarang, sama orang tua juga baik, sama teman-teman kerja juga baik. Gara-gara dapat dorongan dari bantuan motivasi dari guru sama orang tua. Itu. Nah, ngomong bantuan dan motivasi dari orang tua itu tadi Bu. Bagaimana sih Bu komunikasi antara
pihak sekolah dengan orang tua? Apakah ibu merasa dilibatkan dalam perkembangan anak atau tidak? Ya, sangat dilibatkan dalam perkembangan anak-anak. Sekolah sering menginformasikan kepada anak-anak gimana kemajuan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di sini, dan anak saya itu sering sharing kepada orang tua gimana kegiatannya di sekolah, di PKL-nya, itu sering mengutarakan apa yang ada di benaknya terhadap orang tua gitu. Jadi selalu bercerita ya Bu, Iya, entah iya. itu di sekolah atau di tempat PKL-nya sekarang berarti Iya. selalu bercerita. Iya, iya, Nggih. Sekarang untuk Bu Vida bagaimana Bu? Ya, sama saja. Alhamdulillah anak saya juga sekarang itu terbuka sekali sama walaupun sejak sekolah di sini pihak guru juga selalu kasih fasilitas ada apa-apa dikasih undangan, dijak berkomunikasi lewat WA, lewat grup gitu. Ya, jadi selalu on time, selalu beritahu Iya, informasi ya Bu, iya, apapun dikasih itu informasi dari kegiatannya. SMK, dari wali kelas, dari pihak-pihak guru-guru juga selalu menghubungi pihak Ya, orang tua untuk oke. komunikasi masalah anak. Kalau ada apa-apa selalu bisa komunikasi dengan lancar. Oke. Nah, sekarang saya punya nih satu pertanyaan untuk Bu Vida, khusus untuk Bu Vida. Kan sekarang ngomong-ngomong tadi itu anaknya sudah lulus ya Bu, sudah Iya, keterima di tempat kerja yang dulunya itu tempat PKL-nya. iya. Nah, kalau boleh tahu Bu, boleh sedikit diceritakan bagaimana bangganya panjenengan Bu sebagai seorang ibu terhadap anaknya panjenengan yang sudah berada di posisi sekarang. Ya, senang sekali ya. Anak saya sudah sukses, sudah kerja berkat dari ibu gurunya, guru-gurunya di sini. Ya, sebetulnya anak saya itu cuma kreatif gitu loh dulu ta. Tapi alhamdulillah pihak guru juga membantu ya. Saya yang terima kasih sama Bu Dini sama Pak Ed itu ya membantu sekali untuk anak saya. Ya, gitu. Berarti tak lupa juga dengan dukungan dan support dari orang tua Ya, itu juga doa. berpengaruh ya Bu. Ya, anak saya itu kan kerja itu mau berangkat PKL itu di Mochi dulu. Terus 2 bulan dia nilainya mungkin bagus ya. Iya, Langsung diangkat dipindah ke Moka. Di 2 bulan pindah ke Moka itu langsung dikontrak kerja. iya, Magang. Mungkin nilainya bagus gitu ya. Terus magang setahun, sekarang sudah kerja karyawan tetap sampai sekarang. Jadi di PT Moka itu sudah 2 tahun. Alhamdulillah anak saya juga sudah berhasil, sudah kerja. Mudah-mudahan adik-adiknya bisa mencontoh dengan kakak-kakaknya yang dianimasi, bisa meneruskan kerja di sana semuanya, yang animasi, yang maupun jurusannya lain mudah-mudahan bisa dapat kerja langsung lulusan dari SMK sini ya. iya gitu. Oke teman-teman, melihat cerita dari Bu Vida itu tadi, itu bisa membuat kita untuk termotivasi ya teman-teman ya. Pastinya di umur kita yang masih segini, kita harus tetap bersemangat untuk meraih cita-cita ke depannya, gitu ya Bu ya. Ya, masih muda. Nggih. Jadi kalau kita gak langsung kerja kan nanti pikirannya itu loh. Kalau sedang kerja gini, anak kan pikirannya masih muda, fresh, pikiran cuma kerja, kerja, kerja. Masih enak ya Bu, masih fresh gitu. Ya, kan malah gak mikir untuk nongkrong, enggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah lulusan SMK ini bisa kerja semuanya. Amin. Selanjutnya sekarang untuk Bu Eni, bagaimana Bu? Melihat perkembangan anaknya panjenengan Niki yang sekarang sedang PKL, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan anaknya nanti setelah lulus dari SMK Negeri 1 Gedangan ini? Semoga anak saya seperti Bu Vida ini dapat diterima di PKL-nya, bisa bekerja dengan jurusan yang dia Inginkan. inginkan. Ya, begitu Mas. Nggih. Terus kalau dari keinginannya panjenengan Niki ya Bu, apakah Mas Bagas itu tadi kalau misal di rumah gitu, semisal lagi istilahnya kayak gabut gak ada pekerjaan mau ngapa-ngapain gitu, apakah ada aktivitas selain di bidang jurusannya Bu? Dia ikut komunitas untuk desain itu Mas. Dia Ya, untuk mengisi luangnya waktu itu, dia untuk berinspirasi untuk mengembangkan bakatnya. bakatnya, dan desain itu bisa lebih baik dari yang lain. Dia mencontoh desain-desain dari luar negeri juga. Oh gitu. Jadi Mas Bagas ini juga apa namanya selalu bergabung dengan tim-tim yang lain gitu Iya, ya Bu? iya, iya. Oh keren teman-teman. Oke.
Kali ini kita sudah ngobrol dengan wali murid dari teman-teman kita ya teman-teman ya, yang mereka sudah mempercayai putranya untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Gadangan ini. Dari hasil obrolan kita itu tadi, kita bisa menyimpulkan setiap usaha yang kita lakukan itu bisa membuat kita semakin melonjak ke atas. Tapi ketika kita sudah berada di atas nanti, pastinya kita juga harus ingat dengan doa-doa yang orang-orang tua kita berikan kepada kita. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pastinya kita kalau ingin sukses, kita harus berbakti dengan orang tua, gitu ya Bu ya. Jadi doa orang tua itu juga sangat ampuh sekali ya Bu, langsung menuju ke langit kalau untuk anaknya. Harus mendukung, harus Iya. mendoakan untuk anak biar sukses itu. Oke, Walaupun anaknya itu nggak melulu pintar dalam teori, iya. tapi kalau dia kreatif dan doa orang tua, pasti insya Allah bisa berhasil. Iya. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol, semoga orang tua kita selalu sehat selalu, nantinya bisa melihat kita di masa depan sukses di dunia dan karir kita di dalam dunia pendidikan yang kita inginkan. Apalagi kalau kita sekolah di SMK Negeri 1 Gadangan ini, kita bisa sukses di sesuai jurusan kita. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Bida, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di undangan podcast kita. Terima kasih. Semoga dengan Ibu hadir di sini nanti kelak anak-anaknya panjenengan bisa sukses di dunia karirnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Nega dengan dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen serta share. Tetap di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Nega Podcast.